wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Leiliana Fatma Safira. Saya Indah Kurniati. Saya Intan Nugrani Kusuma. Saya Kamila Erin Rahma. Selamat menyaksikan. Kejadian-kejadian yang termasuk kecelakaan medik dan pedoman klinik. Kejadian yang termasuk kecelakaan medik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, yang terdiri dari kejadian nyaris cedera, kejadian tidak diharapkan, kejadian tidak cedera, dan kejadian potensial cedera. Adapun jenis-jenis insiden yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. 1. Kondisi potensial cedera (KPC). Kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Contoh-contohnya, obat-obatan LASA disimpan berdekatan. Kedua, kejadian nyaris cedera (KNC) merupakan suatu kejadian insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Contohnya, suatu obat dengan overdosis letal akan diberikan kepada pasien, tetapi staf lain mengetahuinya dan membatalkannya sebelum obat tersebut diberikan kepada pasien. 3. Kejadian tidak cedera (KTC). Suatu kejadian akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seluruhnya diambil yang dapat mencederai pasien tetapi cedera tidak terjadi. 4. Kejadian tidak diharapkan (KTD). Kejadian yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. 5. Kondisi sentinel. Suatu kondisi kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang kontemporer yang membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Menurut Elder dan Dovey, 2002 membuat sistem klasifikasi kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dicegah terkait dengan pelayanan primer dan kesalahan dalam proses. Yang pertama, 1. Klasifikasi kesalahan pada pelayanan primer. Pada pelayanan primer meliputi diagnosis, pengobatan, dan pelayanan pencegahan terlambat atau tindakan komplikasi. 2. Klasifikasi menurut kesalahan pada proses. Dapat pada faktor dokter, perawat, dan komunikasi. Pada faktor dokter, contohnya kesalahan penilaian klinis dan kesalahan prosedur keterampilan. Berdasarkan laporan KKPRS, terdapat 144 insiden pada 2009, 103 insiden pada 2010, dan 34 laporan insiden pada triwulan 1 tahun 2011. Rendahnya insiden di Indonesia oleh karena tidak semua insiden terlapor. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya laporan insiden. 1. Pelaporan insiden masih dipersepsikan salah. Sebagai pekerjaan perawat, seharusnya laporan dibuat oleh siapa saja yang
menemukan kejadian atau yang terlibat dalam insiden. Kedua, insiden yang sering disembunyikan atau underreport. Insiden dilaporkan namun sering terlambat, serta laporan tersebut miskin data. 3. Masih adanya budaya penyalahan atau penyalahan. Blame culture terjadi penyebab terhambatnya pelaporan karena takut disalahkan oleh manajemen atau unit yang terkait. 4. Kurangnya komitmen pemimpin. 5. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan pelaporan kepada semua pihak di organisasi. 6. Tidak adanya reward dari rumah sakit jika melaporkan. 7. Tingginya beban kerja. Hal-hal tersebut menjadi tantangan semua pihak. Pemerintah dan fasilitas kesehatan bertanggung jawab memastikan sistem pelaporan dapat terlaksana dengan baik. Kecelakaan medik. Kecelakaan diartikan sebagai suatu peristiwa yang tak terduga, tindakan yang tidak disengaja. Kecelakaan medis adalah kecelakaan yang terkait tentang fisik. Kecelakaan mengandung unsur yang tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat dicegah, dan terjadinya tidak dapat diduga sebelumnya. Kecelakaan medis yang merupakan kecelakaan murni tanpa ditemukan adanya unsur kelalaian pada dokter atau pada tenaga kesehatan. Dalam keadaan ini, nakes sudah melakukan tindakan dengan hati-hati dan melakukan upaya dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan segala ilmunya, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Kecelakaan medis berbeda dengan kelalaian medis, suatu sifat yang kurang hati-hati, kurang waspada, atau kelalaian tingkat kasar, sehingga dalam kecelakaan medis tidak dapat dipersalahkan dalam hukum medis. Kelalaian medis merupakan kondisi di mana seorang dokter atau tenaga medis melakukan penyimpangan terhadap kode etik kedokteran, standar profesi dokter, dan standar operasional prosedur atau SOP saat melakukan tindakan medis terhadap pasiennya. Kelalaian medis dapat dipersalahkan, sedangkan pada kecelakaan medis tidak dapat dipersalahkan. Tidak dapat dipersalahkan karena asalkan kecelakaan ini merupakan kecelakaan murni, di mana tidak ada unsur kelalaiannya. Yang menjadi poin utama dalam kecelakaan medis bukan akibatnya, namun cara bagaimana sampai terjadi, bagaimana tindakan itu dilakukan. Maka dari itu perlu tolak ukur yaitu etik dan standar profesi medis. Berikut adalah contoh kasus dari kecelakaan medis. Diliput dari majalah The Science 25 Oktober 1986. Harian ini memuat berita tentang seorang ahli bedah yang melakukan operasi pada tumor paru atas. Tumor tersebut agak besar dan terletak di tempat yang sulit, di dekat pembuluh darah arteri. Operasi harus dilakukan karena tanpa operasi diperkirakan umur pasien tinggal 6 bulan lagi. Tindakan operasi yang dilakukan sangat beresiko karena letaknya yang berdekatan dengan jantung dan pembuluh darah besar. Pada waktu dilakukan operasi, terjadi kecelakaan yang tak disengaja dengan tertusuknya dua pembuluh darah dan pendarahan yang terjadi tidak dapat dihentikan karena banyaknya pelekatan-pelekatan di daerah tersebut. Berdasarkan keterangan ahli, operasi ini memang sulit sekali untuk bisa dilakukan, sehingga dokter ahli bedah yang terpandai sekalipun mungkin akan dapat mengalami hal yang sama. Walaupun akhirnya pasien meninggal, dokter tidak dapat dipersalahkan. Jadi, dalam kecelakaan medis dibutuhkan dasar-dasar atau pertimbangan yang menjadi acuan bahwa tenaga medis tersebut terbukti tidak bersalah. Oke, sekarang kita masuk ke materi clinical guideline. Nah, clinical guideline itu yakni pernyataan yang dikembangkan secara sistematis untuk membantu praktisi dalam membuat keputusan pasien tentang perawatan kesehatan yang tepat
untuk keadaan klinis tertentu. Nah, kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya yakni pengendalian mutu dan biaya bagi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, agar pelayanan yang diterima oleh pasien dapat berlangsung secara efektif. Nah, siapa sih membuatnya? Membuatnya yakni organisasi profesi dan disahkan oleh pimpinan rumah sakit apabila itu di jenjang rumah sakit. Jika ada di jenjang global ataupun nasional, yang membuat adalah perhimpunan profesi dan juga Kementerian Kesehatan. Nah, clinical guideline ini selalu direvisi setiap 3-5 tahun, disesuaikan oleh kondisi lapangan dan juga memenuhi perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian, sistematikanya yakni ada pertama, judul penyakit. Yang kedua, masalah kesehatan. Yang ketiga, hasil anamnesis. Keempat, hasil pemeriksaan fisik. Kelima, diagnosis. Keenam, rencana penata laksanaan komprehensif. Ketujuh, sarana prasarana. Dan kedelapan, prognosis. Selanjutnya, kita akan membahas keuntungan dan kerugian pedoman klinis dengan asumsi bahwa tujuan utama pedoman klinis adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan bagi pasien. Pengembangan pedoman yang baik tidak menjamin penggunaannya dalam praktik. Tinjauan sistematis tentang strategi untuk mengubah perilaku profesional menunjukkan bahwa metode penyebaran dan penerapan pedoman yang relatif pasif melalui publikasi di jurnal profesional atau mengirim surat ke profesional kesehatan yang ditargetkan jarang menyebabkan perubahan dalam perilaku profesional. Lomas mengamati bahwa kegagalan strategi diseminasi pasif tidak mengejutkan mengingat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perilaku profesional kesehatan. Dan ini telah menyebabkan peningkatan pengenalan faktor-faktor yang membantu atau menghambat implementasi di berbagai tingkatan, seperti organisasi, kelompok sebaya, dan individu dokter. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kemungkinan penggunaan pedoman klinis, kita memerlukan strategi penyebaran dan implementasi yang koheren untuk memanfaatkan faktor-faktor positif yang diketahui dan untuk mengatasi kehambatan implementasi yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, ada strategi penyebaran dan implementasi untuk memanfaatkan faktor-faktor positif. Yang pertama, ada penerapan pedoman klinis dalam pengaturan tata kelola klinis, seperti waktu, antusiasme, dan sumber daya. Yang kedua, ada kelompok lokal harus mengadopsi pedoman valid yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, ada kegiatan implementasi harus mengacu pada bukti yang tersedia. Yang keempat, ada pedoman klinis juga dapat digunakan dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan atau untuk menjawab pertanyaan klinis tertentu. Selanjutnya ada potensi manfaat dan keterbatasan dalam pedoman klinis. Manfaatnya yaitu ada menawarkan instruksi singkat tentang tes diagnostik atau screening, mana yang harus dipesan, bagaimana memberikan medis atau layanan bedah, berapa lama pasien harus tinggal di rumah sakit, atau bahkan rincian lain dari praktis klinis itu. Nah, selanjutnya ada keterbatasan dari pedoman klinis, yaitu variasi dalam pemberian layanan di antara penyedia rumah sakit dan wilayah geografis, dan anggapan bahwa setidaknya sebagian dari variasi ini berasal dari perawatan yang tidak tepat, baik penggunaan layanan yang berlebihan maupun yang kurang, dan keinginan intrinsik profesional kesehatan untuk menawarkan dan pasien untuk menerima perawatan terbaik.